Sistem duplikasi tingkat dewa. Bab 691. Masuk. Lebih banyak lagi kekejaman dunia. Itu juga menunjukkan kekejaman dan kekejaman 6 penguasa. Namun, 6 penguasa mampu naik ke posisi mereka saat ini dan menguasai seluruh benua Dongyuan. Hal itu tidak diperoleh dengan alasan apapun. Sebaliknya, itu diperoleh melalui pembantaian, dan pertempuran tanpa henti. Pemusnahan telah dilakukan berkali-kali. Apa artinya itu? Ahli tingkat kaisar dan tahap raja bela diri berada di medan perang membela 6 penguasa dan kekuatan besar lainnya. Ketika mereka melihat adegan ini, ekspresi mereka dingin dan acuh tak acuh, tanpa perubahan sedikit pun. Mereka sudah lama terbiasa dengan ini. Semua murid dari sekte Yuanling bisa memasuki alam rahasia darah sekarang. Pada saat ini, suara dingin pemimpin sekte Zhou Hao bisa terdengar. Di alam rahasia darah, Anda dapat menggunakan token Anda untuk merasakan sesama murid dalam radius 10 mil. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencari bantuan dari sesama murid. Jika kau tidak ingin terdeteksi, simpan saja token identitasmu di cincin penyimpananmu. Pergilah. Segera setelah Zhou Hao selesai berbicara, murid-murid di kapal terbang besar itu berubah menjadi berkas cahaya yang melesat ke arah pintu cahaya berwarna darah di kejauhan. Token identitas kalian bisa merasakan 100 mil. Ingatlah untuk mengeluarkannya segera setelah kalian memasuki alam rahasia darah. Token identitas kalian memiliki karakteristik khusus. Mereka bisa memandumu untuk menemukan sesama murid sesegera mungkin. Hanya dengan bepergian bersama kalian bisa melindungi diri kalian sendiri di alam rahasia darah. Sebelum Lin Xuan bisa bergerak, suara wanita yang jelas terdengar di telinganya. Lin Xuan melihat sekeliling dan menemukan bahwa beberapa ekspresi murid telah berubah. Dan orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya jenius dengan reputasi besar di sekte tersebut. Murid-murid dari cabang Zewu di sampingnya juga sama. Setelah itu, Lin Xuan mengeluarkan tanda identitasnya. Dia memasuki esensi kristal. Seperti yang diharapkan, ada sesuatu yang tidak biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa merasakan semua rekan murid di sekitarnya. Di antara mereka, kakak senior dari tahap bela diri kekosongan akhir dan para jenius top bisa merasakannya dengan lebih jelas. Sepertinya sekte itu telah mengizinkan murid-murid dari sekte batin tahap transformasi kristal untuk menjelajahi alam rahasia darah. Tapi masih ada perlindungan yang sesuai. Sedikit pemahaman melintas di mata Lin Xuan. Tidak heran Luo Juetian, Qiyu, Suilan, Mo Yusan, dan yang lainnya hanya prajurit tahap transformasi kristal. Tapi mereka juga datang untuk menjelajahi alam rahasia darah. Seharusnya karena sekte mereka masing-masing memiliki cara yang sesuai. Mengenai hal ini, meskipun Lin Xuan sedikit terkejut, dia dengan cepat menerimanya. Sebagai 6 tuan, sangat normal bagi mereka untuk memiliki cara seperti itu. Setelah itu, Lin Xuan meletakkan tanda identitasnya di pinggangnya dan terbang menuju pintu cahaya berwarna darah. Karena Lin Xuan ingin menerobos basis kultivasinya dan mengungkapkan kekuatan aslinya di alam rahasia darah, tentu saja tidak. Dia hanya mempertontonkan pertunjukan untuk dilihat orang lain. Selain itu, cara ini juga lumayan. Jika dia bertemu dengan saudara dan saudari senior lainnya dari cabang Zewu, Murong Xingyu, dan beberapa rekan murid yang tidak memiliki dendam terhadapnya di alam rahasia darah, dia juga akan bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Pada saat yang sama, sejumlah besar murid tahap transformasi kristal dan tahap bela diri void terbang menuju pintu cahaya berwarna merah darah di atas 5 kapal terbang besar di langit. Sementara itu, kekuatan besar dan kecil lainnya hanya berdiri di tempat mereka berada tanpa melakukan gerakan apapun. 6 tuan juga menetapkan ini sebagai aturan. 6 penguasa tidak akan terlalu kejam. Mereka juga akan memberi kesempatan pada kekuatan besar dan kecil lainnya, serta beberapa kultivator nakal yang kuat dan berbakat, beberapa kesempatan. Namun, mereka harus menunggu sampai murid-murid 6 tuan masuk. Mereka harus menunjukkan status tertinggi mereka. Selain itu, tidak ada batasan jumlah tempat di 6 tuan. Selama ada murid yang mau masuk dan memenuhi persyaratan, mereka bisa masuk. Namun, alam rahasia darah tidak hanya membutuhkan mereka yang berada di bawah tahap raja bela diri, mereka juga membutuhkan mereka yang berusia di bawah 30 tahun untuk masuk. Pembudidaya bela diri tingkat kaisar telah mencoba sebelumnya, tetapi mereka semua terbunuh di tempat. Sekarang, jumlah orang yang memasuki 6 penguasa sangat terbatas. Sedangkan untuk kekuatan lain, para pejuang akan memiliki kuota yang sesuai. Mereka yang memiliki hubungan dekat dengan 6 penguasa, dan mereka yang lebih kuat, akan memiliki lebih banyak kuota. Di sisi lain, ada lebih sedikit kuota. Beberapa pembudidaya nakal harus membayar mahal untuk mendapatkan tempat.
6 tiran besar mengendalikan sumber daya di eselon atas benua Dongyuan. Di depan, 6 penguasa memiliki lebih dari 10.000 murid. Dalam waktu singkat, mereka telah tiba di depan pintu cahaya merah darah. Namun, mereka tidak melambat sama sekali. Mereka terus bergegas maju. Saat dia mendekat, layar cahaya putih di depan pintu cahaya berwarna merah darah secara otomatis membuka sebuah lubang. Dia mengizinkan para murid untuk masuk. Ini secara alami adalah hasil dari kontrol 6 tuan besar. Itu untuk menghindari beberapa seniman bela diri yang tidak memiliki kuota. Semua murid melompat ke aula. Saat mereka menyentuh pintu cahaya merah darah, mereka menghilang tanpa jejak. Pintu cahaya merah darah ini juga merupakan gerbang transmisi spasial. Di dalam kerumunan, pintu cahaya merah darah mengelilingi Lin Xuan, dan dia menyentuhnya. Perasaan ruang dan waktu dilemparkan ke dalam kekacauan muncul di dalam dirinya. Pada saat berikutnya, pemandangan di depannya benar-benar berbeda. Warnanya merah darah di depan matanya. Ini adalah dunia yang berwarna merah darah. Bau darah yang samar-samar memenuhi seluruh langit. Melihat ke depan, ada hutan pegunungan yang luas di depannya. Di kejauhan, ada sebuah gunung yang tingginya 100 meter dan 1000 meter. Dia tidak bisa melihat ujungnya pada pandangan pertama. Namun, semuanya berwarna merah darah. Tampaknya seolah-olah tirai merah darah level 1 menutupi seluruh dunia. Ini adalah alam rahasia darah. Lin Xuan berdiri di atas rumput dengan ekspresi serius. Ada juga beberapa orang di dekatnya, dan mereka semua sangat terpencar. Tidak ada wajah yang familiar di sekte Yuanling, dan tidak ada satupun dari mereka yang berasal dari sekte yang sama. Sepertinya pintu cahaya merah darah itu diangkut secara acak. Mata Lin Xuan berbinar. Namun, energi spasial di dalam pintu cahaya merah darah tidak sebanding dengan portal yang mengarah ke alam rahasia Tianyuan di kota kuno esensi mendalam. Alam rahasia darah ini seharusnya tidak sebanding dengan alam rahasia Tianyuan. Lin Xuan tanpa sadar telah menyerap sebagian aura berdarah di sekitarnya setelah masuk. Matanya menjadi sedikit merah darah. Aura itu menjadi lebih ganas. Untungnya, api dalam batu di dalam dantian segera merasakan aura berdarah. Itu diserap dengan paksa dan dibakar sampai habis. Itu tidak bisa lagi mempengaruhi Lin Xuan sedikit pun. Lin Xuan juga merasa lega. Namun, Lin Xuan masih tidak berani ceroboh. Alam rahasia darah ini jelas bukan tempat biasa. Ada berbagai macam tempat aneh dan misterius di tempat ini. Suos, sosok berwarna merah darah bergerak ke arah belakang kepala Lin Xuan pada saat yang tepat, tertutup langit yang penuh dengan pintu cahaya berwarna merah darah. Itu sangat cepat, tapi tidak ada suara sama sekali. Ekspresi Lin Xuan tidak berubah. Dengan tubuh kaisar palsu di tubuhnya, indranya tidak lebih lemah dari pembudidaya bela diri tingkat raja. Pedang absolut hitam muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedangnya ke belakang. Serangan pedang yang tampaknya biasa mendarat dengan tepat pada sosok merah darah itu. Dentang, sebuah suara metalik terdengar. Sosok berwarna darah itu tanpa daya jatuh ke tanah. Bab 692, Kristal Darah. Lin Xuan berbalik dan melihat. Itu adalah ular aneh yang panjangnya sekitar 1 inci, dan memancarkan cahaya merah darah yang redup. Itu telah membentuk warna pelindung alami di alam rahasia darah. Auranya sangat lemah. Tahap bela diri Void biasa mungkin tidak bisa mendeteksinya. Pada saat ini, ular merah darah itu telah terpotong menjadi 2. Darah mengalir keluar. Setelah memutarnya beberapa kali, ia kehilangan auranya. Jika ular merah darah ini menyerang, bahkan prajurit tahap bela diri kekosongan awal biasa pun akan merasa sangat sulit untuk bertahan melawannya. Ekspresi Lin Xuan serius. Alam rahasia berdarah ini jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Lebih baik berhati-hati dan menerobos ke tahap bela diri Void sesegera mungkin. Saat ini, dia memiliki 2 fisik khusus. Jika dia menerobos ke alam berikutnya, dia akan dapat melepaskan kekuatan fisik spesialnya ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatannya juga akan meningkat secara signifikan. Ini binatang berdarah kan? Mata Lin Xuan segera bergerak sedikit. Dia menyapu pedang absolut hitam di tangannya. Ular aneh berwarna darah di tanah sekali lagi terbelah. Kristal berwarna darah seukuran ibu jari terbang keluar dan masuk ke tangan Lin Xuan. Kristal darah ini dapat secara langsung meningkatkan kultivasi seseorang. Lin Xuan meremas dengan paksa. Retak, kristal darah ini hancur. Aliran udara lemah berwarna darah menyembur keluar dari ujung jarinya. Dengan cepat mengalir ke dantian. Sungguh energi spiritual yang murni, itu bisa diserap secara langsung. Tidak heran itu bisa dengan cepat meningkatkan kultivasi seseorang. Ekspresi Lin Xuan tetap tidak berubah, tetapi ada sedikit keseriusan di matanya.
Namun, sepertinya itu akan mempengaruhi fondasiku. Itu membawa jejak aura berdarah yang aneh. Aku ingin tahu apakah itu baik atau buruk. Ada jejak dari aura berdarah yang aneh dalam aliran udara berwarna darah ini. Seolah-olah ini adalah sifat sebenarnya dari aura tersebut. Jika Lin Xuan telah mencapai tingkat kaisar dan mengembangkan seni ilahi pemurnian tubuh, dia tidak akan bisa merasakannya. Terlepas dari apakah itu baik atau buruk, dia tidak bisa menyerapnya. Tidak perlu terlalu berhati-hati. Segera, Lin Xuan bersiap untuk mengedarkan kristal mendalam untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Pada saat ini, saat dia jatuh ke dalam dantian, perubahan mendadak terjadi. Api di batu tempat Ling Li berdiri di langit di atas dantian bergetar, dan itu benar-benar menelannya. Satu tarikan napas kemudian, kristal mendalam menyerap aliran udara saat memasuki dantian. Namun, itu bahkan lebih murni, dan tidak ada lagi aroma berdarah yang aneh itu. Pada saat yang sama, basis kultivasinya sedikit meningkat. Lin Xuan juga bisa merasakan bahwa api di batu telah sedikit meningkat. Api di batu sebenarnya mampu menyerap aura berdarah aneh di dalamnya. Saya juga dapat dengan aman menyerap kristal darah dan meningkatkan kekuatan saya. Api dalam batu juga telah tumbuh setelah menyerap aura berdarah. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Mata Lin Xuan menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia tidak menyangka akan ada keuntungan seperti itu. Itu memang layak disebut harta karun legendaris dan langka dari era kuno, api roh. Setelah itu, Lin Xuan berbalik dan pergi. Dia akan mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Pertama, dia akan menyerap replika tubuh Shaoyang. Kemudian, dia akan menerobos ke tahap bela diri Void. Akan lebih aman untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Adapun penjelajahan di alam rahasia darah, itu akan dihentikan sementara. Bagaimanapun, apa yang disebut harta dan warisan kaisar tingkat kaisar, setengah tingkat kaisar tidak ada artinya baginya. Dengan kata lain, tidak ada gunanya menghabiskan waktunya untuk menjelajah. Juga, meskipun kristal darah dapat membantunya meningkatkan basis kultivasinya dengan kecepatan tinggi tanpa masalah di masa depan, akan terlalu lambat jika dia mengumpulkannya sendiri. Itu hanya membuang-buang waktu. Dia mungkin sebaiknya menunggu beberapa hari. Perjalanan ke alam rahasia darah ini akan memakan waktu lebih dari beberapa hari. Itu telah dibuka selama sebulan penuh. Itu selalu seperti ini di masa lalu. Masih ada waktu. Setelah yang lain telah cukup berkumpul, dia hanya akan mengambilnya dari mereka. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Dia sudah memiliki beberapa pengalaman. Namun, pada saat itu, dia harus menggunakan bakat perubahan dan ilusi untuk berubah menjadi orang lain. Dia tidak bisa berhubungan dengan identitas aslinya. Di luar, 6 penguasa besar menunggunya. Dia tidak bisa menyinggung perasaan mereka sekarang. Adapun apakah para prajurit itu dapat menyerap semua kristal darah dan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi mereka, Lin Xuan mengetahui hal ini setelah mencobanya. Meskipun penggunaan kristal darah itu sederhana dan kecepatan penyerapannya cepat, itu membutuhkan peningkatan kekuatan yang substansial. Itu masih membutuhkan kristal darah dalam jumlah besar. Mengumpulkannya masih membutuhkan sedikit waktu. Dan ini adalah alam rahasia darah, prajurit lain berbeda darinya. Di tempat ini, ada kemungkinan besar untuk mendapatkan harta atau warisan tingkat kaisar atau bahkan setengah tingkat kaisar. Bagi para pejuang lainnya, waktu 1 bulan di alam rahasia darah sangatlah berharga. Tentu saja, mereka tidak akan membuang waktu untuk menyerap kristal darah. Selain itu, kristal darah juga bisa diambil. Tunggu, setelah alam rahasia darah ditutup dan dia kembali ke sekte, dia akan memiliki waktu luang untuk menyerap dan meningkatkan diri. Itu akan menjadi pilihan terbaik. Dengan demikian, dia secara alami akan menyimpan semua kristal darah. Itu juga membantu Lin Xuan memenuhi keinginannya. Justru karena Lin Xuan telah mempertimbangkan semua ini, dia tidak terburu-buru untuk menjelajahinya. Sebaliknya, dia memilih untuk mengasingkan diri dan berkultivasi untuk sementara waktu. Namun, Lin Xuan tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, seseorang masih memprovokasi dia. Ekspresi Lin Xuan menjadi serius saat dia melihat ke kiri. Di kejauhan, dia melihat 2 murid dari Sekte Sage Timur bergegas mendekat. Mereka jelas datang untuknya. Ki kedua orang ini juga telah mencapai lapisan keempat tahap bela diri Void. Mereka bisa dianggap sebagai tahap bela diri pertengahan kehampaan. Dalam waktu singkat, kedua pria itu tiba di padang rumput tempat Lin Xuan berada. Dengar, aku tidak salah kan? Lin Xuan itu memang orangnya? Memang benar. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya begitu kami masuk. Itu benar.
Ini adalah pertama kalinya Sekte Yuanling menekan Sekte Sage Timur kita. Banyak saudara dan saudari senior kita yang tidak yakin. Bahkan ada beberapa saudara senior yang diam-diam mengeluarkan perintah pembunuhan. Kami telah menemui mereka. Sekarang, kita tidak hanya bisa melampiaskan kemarahan kita juga bisa membawa mayat anak ini bersama kita. Kita juga akan dihargai oleh beberapa kakak senior, dan kita akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa keberuntungan kita bagus. Ketika mereka berdua melihat bahwa Lin Xuan tidak melarikan diri, mereka mengira Lin Xuan ketakutan. Keduanya tertawa puas saat mereka berdiskusi. Mereka sepertinya menganggap Lin Xuan sebagai komoditas. Mereka siap membawa mayat Lin Xuan keluar untuk mengklaim kredit, seolah-olah mereka telah melakukannya. Sungguh, kamu sedang merayu kematian? Lin Xuan menghela nafas dalam hati. Dia tidak ingin bergerak, namun, seseorang telah datang untuk mati. Pada saat ini, dua orang lainnya tampaknya telah mencapai kesepakatan juga. Salah satu dari mereka, seorang pria jangkung dan kurus, berjalan menuju Lin Xuan. Nak, meskipun kamu jenius yang tak tertandingi, siapa yang memintamu untuk bertemu denganku? Kamu ditakdirkan untuk mati. Perasaan berurusan dengan monster yang tak tertandingi benar-benar luar biasa. Pria tinggi dan kurus itu berbicara dengan suara keras, wajahnya penuh dengan senyuman. Meskipun dia adalah tahap bela diri kekosongan pertengahan, dia juga seorang murid sejati dari Sekte Bijak Timur. Namun, dia baru saja mencapai tingkat murid sejati. Dia juga bisa dianggap sebagai ahli kebanggaan surga. Namun, dia bukanlah monster. Biasanya, bahkan jika kultivasi murid inti lebih rendah darinya, status mereka masih lebih tinggi darinya. Dia bahkan tidak berani bersikap kasar pada beberapa murid mengerikan tahap transformasi kristal dari sekte dalam. Dia merasa sangat dirugikan. Bab 693, Bunuh Su Wu. Adapun Lin Xuan, dia dikenal sebagai monster yang tak tertandingi. Bahkan semua orang jenius yang mengerikan dari Sekte Sage Timur lebih rendah darinya. Tapi sekarang dia akan mati di tangannya. Sebagai perbandingan, pria tinggi dan kurus itu merasa sangat nyaman di dalam hatinya. Dia ingat bahwa dia telah membawa mayat Lin Xuan di depan para petinggi Sekte Sage Timur. Dia telah menerima hadiah besar dari para petinggi. Ini membuatnya merasa lebih segar. Nak, mati. Segera setelah itu, pria jangkung dan kurus itu berteriak dengan suara rendah. Tombak senjata roh peringkat 10 di tangannya diarahkan ke Lin Xuan. Dalam sekejap, cahaya tombak melesat ke arah Lin Xuan. Itu sangat cepat, dan kekuatannya juga luar biasa. Itu akan menembus kehampaan. Semua makna yang besar, salah, dan mendalam juga dilepaskan. Meskipun Lin Xuan hanya berada di tahap transformasi kristal, dia adalah alam yang lebih rendah darinya. Namun, pria jangkung dan kurus itu tidak berani meremehkan Lin Xuan. Lin Xuan adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan prestasinya luar biasa. Dia mampu menekan teman-temannya. Dia tidak ingin gagal total pada tugas yang mudah. Dengan demikian, dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dalam sekejap. Kekuatan tombak ini juga telah mencapai tahap bela diri kekosongan tengah. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa mengerikannya Lin Xuan, dia tidak akan bisa menerimanya. Ketika dia memikirkan manfaat berikut, wajahnya tidak bisa menahan senyum cerah. Sayangnya, dia terlalu melebih-lebihkan. Faktanya, dia masih meremehkan bakat mengerikan Lin Xuan. Hehe, Lin Xuan mencibir. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dalam menghadapi cahaya tombak yang mendekat dengan cepat, kekuatannya telah mencapai tahap bela diri pertengahan. Pedang itu menebas ke bawah. Serangan pedang ini terlihat biasa, tapi tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Itu bahkan tidak menggunakan esensi kristal, makna mendalam palsu, atau seni bela diri. Tapi hasilnya jauh di luar dugaannya. Pedang absolut hitam menebas ke bawah, mendarat di cahaya tombak dengan kekuatan yang luar biasa. Dentang, sebuah suara logam yang memekakkan telinga terdengar. Pedang absolut hitam hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan turun. Adapun cahaya tombak itu terpotong menjadi dua, berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Lin Xuan juga berdiri diam di tempat, ekspresinya dingin. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Pria jangkung dan kurus serta Sekte Sage Timur berkulit gelap tercengang saat melihat pemandangan ini. Mata mereka membelalak, dan hati mereka bergetar. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lelucon macam apa ini? Ini adalah serangan dengan kekuatan tahap bela diri Void pertengahan, dan bahkan seorang prajurit tahap bela diri Void tidak akan mampu menahannya. Lin Xuan dapat dengan mudah memotongnya. Bukankah ini terlalu palsu? Itu bukan ilusi, bukan?
Pada saat ini, keduanya sangat terkejut dan tidak dapat kembali ke akal sehat mereka. Karena kalian berdua sudah bergerak, maka aku tidak akan sopan lagi. Pada saat ini, suara dingin Lin Xuan terdengar. Pedang absolut hitam bergetar sedikit. Suos, suos, dua garis cahaya pedang hitam melepaskan pedang mereka dan menebas ke arah dua pria jangkung dan kurus itu. Seolah-olah ruang angkasa itu sendiri telah terkoyak. Ketajaman pedang itu sangat menakutkan, dan membawa angin yang menusuk. Pada saat pria jangkung dan kurus itu bereaksi, cahaya pedang hitam sudah turun. Ini buruk, ini berbahaya. Tahap transformasi kristal omong kosong macam apa ini? Bagaimana bisa ada tahap transformasi kristal yang begitu mengerikan? Mereka berdua merasakan perasaan hidup dan mati yang menakutkan mendekati mereka, dan mereka segera bereaksi. Melihat cahaya pedang hitam yang turun, wajah mereka berdua berubah drastis. Mereka sangat ketakutan, dan hati mereka bergetar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa jarak antara mereka dan Lin Xuan akan begitu besar. Siapa tahap transformasi kristal, dan siapa tahap bela diri Void? Mereka berdua sama sekali bukan tandingan Lin Xuan. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada tahap transformasi kristal yang begitu mengerikan? Keduanya berteriak di dalam hati, merasa sangat terkejut. Namun, saat ini, keduanya tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Meskipun tahap transformasi kristal Lin Xuan atau Hong Long sedang melemparkan cahaya pedang hitam ini, mereka sadar bahwa jika mereka tidak dapat memblokirnya, mereka mungkin akan segera meninggal. Di bawah ancaman kematian, keduanya melepaskan kekuatan tempur terkuat mereka. Cahaya tombak tajam dan cahaya pedang menebas. Di saat yang sama, ada juga senjata roh pertahanan dan penghalang cahaya pelindung di depan mereka. Sayangnya, jarak antara mereka berdua dan Lin Xuan terlalu jauh. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semuanya hanyalah ilusi. Dua garis cahaya pedang hitam jatuh. Dentang, cahaya pedang hitam juga menghentikan dua serangan terkuat dari duo tinggi dan kurus itu setelah dua getaran yang intens. Kekuatan cahaya pedang hitam sedikit berkurang sambil terus menebas ke bawah. Dentang, dentang, robek, roh senjata spiritual pertahanan dikirim terbang, dan esensi pelindung dipisahkan. Penghalang cahaya juga terkoyak dalam sekejap. Semua ini terjadi begitu saja dan menembus. Segera setelah itu, cahaya pedang hitam menusuk tanpa daya. Mereka berdua memuntahkan darah dan jatuh dengan cepat. Kekuatan hidup mereka terkuras dengan sangat cepat. Xuan, pada saat ini, di akhir hidup mereka, hanya ada penyesalan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Mereka menyesal telah memprovokasi Lin seperti ini. Jika tidak, mereka tidak akan berakhir terlambat. Tapi hari sudah terlalu gelap. Segera setelah itu, mereka berdua kehilangan kesadaran, jatuh ke dalam ketidakbergerakan abadi. Tidak jauh dari situ, Lin Xuan memandangi kedua mayat itu dengan ekspresi dingin di tangannya. Ini adalah dua orang dengan basis kultivasi tertinggi yang telah meninggal dalam hidupnya. Namun, kedua orang ini tidak berdaya dalam hal kekuatan. Dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang matanya sendiri. Yang disebut murid sejati dari enam tuan tidak ada apa-apanya dalam sekejap matanya. Setelah itu, sosok mayat Lin Xuan. Dia berubah menjadi bayangan dan muncul di samping dua yang dipancarkan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih mereka. Kekuatan agung adalah Dantian. Dia mengeluarkan dua pil ilusi seukuran ibu jari dari pil palsu interspasial mereka. Ini adalah inti dari seniman bela diri Void Martial Stage, katanya sendiri. Lin Xuan melihat kedua inti ilusi di tangannya dan bergumam pada prajurit itu. Meskipun ini bukan pertama kalinya, dia telah membunuh seorang Void Martial Stage. Namun sebelumnya, hanya Chen Tianqi yang membawa dua pelayan keluarga tahap bela diri Void untuk mengepung dan membunuh orang yang mencurigakan. Agar tidak terlacak, dia salah. Dia langsung menghancurkan mayat kedua pelayan tahap bela diri Void tersebut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat inti palsu. Alih-alih menciptakan kristal ilusi, banyak inti palsu dan pil makna yang digabungkan untuk membentuk kristal yang dalam. Tentu saja, kekuatannya jauh lebih kuat, lebih palsu, dan lebih dalam. Cahaya ilusi di sekitar tubuhnya adalah makna nyata, palsu, hanya mereka yang telah mencapai tahap Raja Bela Diri yang dapat berubah menjadi makna yang mendalam. Palsu, makna. Pada saat itu, banyak makna yang mendalam tidak lagi berputar di sekitar tubuh tetapi akan menyatu ke dalam tubuh. Bahkan energi saripati pil akan dijiwai dengan kekuatan maknanya yang mendalam. Itu akan sangat menarik, itu bisa dengan mudah meminjam dari langit dan bumi yang damai. Dan kemudian, satu serangan akan menghasilkan kekuatan penghancur yang menakutkan. Namun, menyatu dengannya adalah sebuah tugas. Tugas yang mudah. Seseorang harus menjalani petir.
Semakin kuat fondasi seseorang, semakin dalam fondasi seseorang akan memberikan arti yang mendalam, yang berarti semakin tinggi tingkatannya. Kesengsaraan petir juga akan luar biasa. Lebih menakutkan, Lin Xuan melihat kedua inti ilusi di tangannya dan labu pengetahuan seni bela diri yang umum ini. Melalui pikirannya, hati terasa berat. Dengan situasinya saat ini, kemungkinan besar kesengsaraan petir pada saat itu juga akan mengejutkan. Dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Lebih banyak persiapan. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Bab 694. Fusi. Setelah itu, Lin Xuan menyimpan dua inti ilusi. Meskipun mereka tidak berguna baginya, dia masih bisa memberikannya kepada Tian. Dia juga melepas cincin penyimpanan dari dua murid Sekte Sage Timur dan menyimpannya. Matanya yang dingin menyapu sekelilingnya. Kemudian dia melompat ke udara dan terbang menjauh. Lin Xuan secara alami menyadari bahwa masih banyak seniman bela diri yang bersembunyi di sekitarnya. Namun, dia tidak keberatan. Dia bukan iblis. Selama para seniman bela diri itu tidak memprovokasi dia tidak akan membantai mereka tanpa alasan. Selain itu, dia masih harus menunggu para seniman bela diri ini mengumpulkan kristal darah dalam jumlah besar untuknya. Adapun konsekuensi dari dia membunuh dua murid sejati dari Sekte Sage Timur, apa yang akan terjadi jika tersiar kabar? Lin Xuan juga telah mempertimbangkan hal ini. Bahkan jika berita itu tersebar di luar alam rahasia darah, 6 tuan masih akan aman dan sehat. Ada banyak pertarungan antara 6 tuan, baik di tempat terbuka maupun dalam kegelapan. Jumlah murid yang jatuh setiap tahun tidak sedikit. Setelah memasuki alam rahasia darah, masing-masing dari mereka memiliki kesepakatan sendiri. Tidak ada ruang untuk balas dendam karena takdir yang menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Tentu saja, ini hanya antara 6 penguasa. Jika itu adalah kekuatan besar atau pembudidaya nakal lainnya yang berani membunuh murid dari 6 tuan, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Dengan kata lain, orang yang membunuh murid tersebut bukanlah murid biasa melainkan keturunan langsung dari 6 tuan besar. Itu akan menjadi cara lain untuk mengatasi hal ini. Setelah Lin Xuan pergi, dia menghilang dari pandangannya. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin sosok keluar dari hutan sekitarnya. Selusin sosok ini memiliki basis kultivasi yang tinggi, mulai dari tahap transformasi kristal puncak hingga tahap bela diri pertengahan. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian yang berbeda, dan mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. Hanya dalam waktu singkat, selusin orang ini telah berkumpul di sekitar mayat dua murid Sekte Sage Timur. Diskusi terjadi di antara mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa. Aku tidak menyangka bahwa aku akan bisa melihat monster sejati saat aku masih hidup. Itu benar, saya awalnya mengira itu hanya rumor, tapi siapa sangka kalau itu tidak dibesar-besarkan dan bahkan mengatakan bahwa itu terlalu kecil. Bahkan dua murid sejati dari Sekte Bijak Timur terbunuh dengan mudah. Apakah ini masih tahap transformasi kristal? Ini terlalu menakutkan. Selusin orang semuanya memiliki ekspresi ketakutan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jika itu terjadi sebelumnya, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Namun, pemandangan ini terjadi tepat di depan mata mereka. Ada dua mayat lagi. Bagi mereka, mayat dari murid-murid sejati dari Sekte Sage Timur, yang biasanya tinggi dan perkasa, berada tepat di depan mata mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah akal sehat mereka telah dihancurkan dan pandangan dunia mereka telah disegarkan. Mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Baru sekarang mereka tahu apa itu monster sejati. Dibandingkan dengan Lin Xuan, para jenius legendaris yang mengerikan itu tidak ada apa-apanya. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Mereka bahkan lebih menghormati Lin Xuan. Meskipun banyak dari mereka memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dari Lin Xuan, setelah menyaksikan pencapaian pertempuran dan kekuatan tempur Lin Xuan yang menakutkan, tidak satu pun dari mereka dapat menahan satu serangan dari Lin Xuan. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Setelah beberapa saat, tidak ada pertempuran antara kedua orang ini. Sebaliknya, mereka pergi dan memilih arah yang berbeda. Namun, semua orang secara tidak sadar memilih untuk tidak pergi ke arah yang ditinggalkan Lin Xuan. Kekuatan Lin Xuan terlalu menakutkan. Jika mereka memilih untuk pergi ke arah yang sama dengan Lin Xuan akan memperhatikan mereka. Akan berbahaya jika mereka salah mengira bahwa mereka tidak melakukan hal yang baik. Mereka sama sekali bukan tandingan Lin Xuan. Terlalu tidak adil bagi mereka untuk mati di tangan Lin Xuan begitu saja. Tidak lama setelah itu, hanya dua mayat yang tersisa di padang rumput, dan tidak ada orang di sana lagi.
Lin Xuan masih terbang ke arah yang sama. Alam rahasia darah sangat luas. Selain kelangkaan informasi, akan ada perubahan yang signifikan setiap saat. Oleh karena itu, bahkan enam tuan tidak memiliki peta yang relevan. Lin Xuan hanya dengan santai menjelajahi dunia. Dia berencana untuk menemukan puncak, menggali gua, dan berkultivasi dalam pengasingan. Tidak lama kemudian, Lin Xuan menyeberangi 100 mil dan tiba di pinggang puncak gunung yang tingginya 1000 meter. Dia menemukan sebuah gua yang dalam di dalamnya. Itu pasti sarang iblis darah yang tidak diketahui. Dia memindainya dengan indera keilahiannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada harta karun di dalamnya, dia menggunakan pil api untuk membakar semua kotoran dan bau di dalamnya. Kemudian dia mengeluarkan dis arai besar. Lin Xuan saat ini tidak terlalu mahir dalam formasi arai. Piringan formasi ini hanyalah rampasan perang. Namun, dengan bakat formasi peringkat raja, mudah baginya untuk memahami fungsi formasi yang tertulis di pelat formasi. Ini adalah formasi hebat yang memiliki fungsi pertahanan dan penyembunyian. Seharusnya tidak berpengaruh pada seniman bela diri tingkat raja dan di atasnya. Tapi untuk tahap bela diri void dan kultivasi yang lebih rendah, itu memiliki efek yang cukup bagus. Kebetulan cocok untuk situasinya saat ini. Lin Xuan mengeluarkannya. Setelah memasuki gua, langkah-langkahnya sudah tidak asing lagi. Di pintu masuk gua, cahaya redup berubah dan berubah menjadi batu, menghalangi pandangan dunia luar. Dan batu karang ini seakan menyatu dengan bebatuan di sekelilingnya. Seakan-akan tidak ada gua di sini sejak awal. Di dalam gua, Lin Xuan mengambil selembar kulit binatang dan duduk dengan kaki disilangkan. Dia memejamkan matanya, sebuah pikiran melintas di benaknya. Sekering, dia ingin menyatu dengan tubuh unik yang direplikasi, tubuh Shaoyang. Setelah itu, dia mengeluarkan batu roh bermutu tinggi dan mulai membuat terobosan dalam kultivasinya. Dalam sekejap, gelombang panas yang sangat besar seperti lahar itu melonjak dan menimbulkan malapetaka di dalam tubuh Lin Xuan. Gelombang rasa sakit datang dari setiap bagian tubuhnya. Untungnya, selama kultivasi terpencilnya, Lin Xuan sekali lagi telah meningkatkan level tubuh kaisar palsu menjadi 45%. Bahkan pembudidaya bela diri tingkat raja tidak dapat dibandingkan dengan kebanyakan dari mereka. Dia mampu menahannya. Rasa sakit ini bukan masalah besar lagi. Dengan sangat cepat, kulit Lin Xuan menjadi merah. Di dalam gua, suhu juga meningkat dengan cepat. Itu membakar udara. Aura Lin Xuan juga meningkat sekali lagi. Waktu perlahan berlalu. Ki Lin Xuan juga menjadi semakin mengejutkan. Pada saat ini, di seluruh alam rahasia darah, selain Lin Xuan, tidak ada orang lain yang memilih untuk berkultivasi dalam pengasingan. Mereka semua berkeliaran di sekitar alam rahasia darah, mencoba mendapatkan harta dan warisan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyerap dan memurnikan kristal darah. Bagi para pejuang lain, setiap detik di alam rahasia darah sangat berharga. Ini karena alam rahasia darah biasanya hanya terbuka setiap 100 tahun sekali. Kali ini, kurang dari 10 tahun kemudian. Ini adalah kesempatan besar yang datang dari langit. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya, keajaiban, dan jenius yang mengerikan semuanya menantikannya. Bagaimana mungkin dia menyia-nyiakannya sedikit pun? Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang telah dilakukan Lin Xuan. Bahkan ada lebih banyak seniman bela diri yang telah jatuh ke dalam pertempuran besar demi beberapa harta. Di alam rahasia darah, ada lebih dari 10.000 orang dari 6 tuan. Ada juga kekuatan besar dan kecil lainnya, serta pembudidaya nakal. Totalnya ada puluhan ribu dari mereka. Pada saat ini, alam rahasia darah dipenuhi dengan pembunuhan. Di sebuah bangunan kuno, di atas meja batu, ada sebuah buku panduan rahasia berwarna abu-abu. Seorang pria muda yang mengenakan jubah hijau mengambil buku panduan rahasia itu dan memindainya sambil tersenyum. Bab 695, Terobosan. Kemudian dia melihat sekeliling pada sekitar selusin orang yang mengelilinginya, matanya dingin. Aku tidak menyangka akan ada orang lain yang berani mencuri hartaku. Ketika selusin orang di sekitarnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis dan tubuh mereka bergetar. Sun Yu adalah salah satu murid sejati yang paling terkenal dari sekte Tripod Ungu. Awalnya, mereka ingin membunuhnya ketika mereka melihat harta karun itu dan kemudian membagi harta karun itu di antara mereka sendiri. Ini juga merupakan metode yang dipilih oleh banyak kekuatan kecil dan kultivator nakal. Menggunakan angka untuk melawan angka. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menendang papan besi kali ini. Dia buru-buru berpencar ke segala arah. Mati. Pada saat ini, Sun Yu bergerak, melontarkan beberapa pukulan berturut-turut.
Udara meledak dan kekuatan mengerikan yang mengguncang Void menyembur keluar. Puff, puff, puff. Dalam sekejap, selusin prajurit itu terbunuh di tempat sebelum mereka bisa melarikan diri. Sekelompok orang bodoh berani mengepung dan membunuhku. Mereka benar-benar mendekati kematian. Sun Yu menggelengkan kepalanya, mencibir, dan meninggalkan bangunan kecil itu. Tidak bagus, iblis gila Zhang Kui ada di sini. Lari, sial, bagaimana kita bisa bertemu dengan iblis gila Zhang Kui? Sekelompok prajurit muda tahap bela diri Void dan tahap transformasi kristal dengan cepat melarikan diri dari istana perunggu. Wajah mereka penuh dengan ketakutan. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri 100 meter jauhnya, sejumlah besar sinar pedang hitam dan merah melesat keluar dari istana. Mereka menembus semua praktisi bela diri dan membunuh mereka di tempat. Setelah itu, seorang pemuda berpakaian hitam dan merah perlahan-lahan berjalan keluar. Dia melihat mayat-mayat di tanah dan mengungkapkan senyum kejam. Sekelompok orang yang tidak berguna. Beraninya mereka bersaing dengan 6 penguasa untuk mendapatkan harta. Pembantaian dan pertempuran serupa terjadi di mana-mana di alam rahasia berdarah. Ada murid-murid dari 6 tuan dan pembudidaya nakal lainnya. Ada juga prajurit dari pasukan kecil dan prajurit dari 6 tuan. Pertempuran itu sangat intens. Namun, Lin Xuan masih belum tahu tentang semua ini. Itu tidak ada hubungannya dengan Lin Xuan. Setelah Lin Xuan bergabung dengan konstitusi khususnya, tubuh yang kecil, kekuatan sejatinya, dan semua aspek lain dari bakatnya telah meningkat. Setelah itu, dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh bermutu tinggi dan melanjutkan pengasingannya. Dia harus menerobos ke tahap bela diri Void sesegera mungkin. Waktu berlalu seperti air. Segera, 3 hari telah berlalu sejak mereka memasuki alam rahasia darah. Di dalam gua, suos, sebuah aura yang mengamuk dan menakutkan menyebar. Bahkan seluruh gunung pun terkejut. Lin Xuan perlahan membuka matanya dan melihat ke arah Void di depannya. Panel atribut. Akhirnya, saya telah menerobos ke tahap bela diri Void, dan saya masih tahap bela diri Void level 2. Lumayan, Lin Xuan merasakan bahwa di dalam dantian, 181 kristal mendalam telah menyatu menjadi satu. Itu agak ilusi dan dikelilingi oleh banyak makna yang salah dan mendalam. Dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Karena jumlah kristal yang sangat banyak, kualitas kristal yang sangat dalam terlalu tinggi. Ada juga sejumlah besar makna mendalam palsu yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk membentuk pil Void dan menerobos ke tahap bela diri Void meningkat pesat. Itu jauh melebihi ekspektasi Lin Xuan. Untungnya, dia sudah siap untuk ini. Dengan bantuan tubuh kaisar palsu dan tubuh yang kecil roh elemen angin, dia juga telah menggunakan hampir 20.000 batu roh bermutu tinggi. Dia menghabiskan 3 hari di sana. Akhirnya, dia berhasil menerobos dan mencapai tahap bela diri Void level 2 sekaligus. Selain itu, dia hanya seorang Void Martial Stage level 2. Lin Xuan sudah bisa merasakan bahwa energi tak terbatas di inti ilusinya telah jauh melampaui puncak tahap bela diri Void. Ini adalah keuntungan dari memiliki fondasi yang dalam dan menerobos. Ada juga tubuh yang kecil. Efeknya juga jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Lin Xuan berpikir dan merentangkan tangan kanannya. Bang, api dalam batu muncul di telapak tangannya. Dengan sebuah pikiran, api di batu terus berkembang. Dinding gunung di sekitarnya mulai meleleh. Bahkan kekosongan mulai terdistorsi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan Lin Xuan sebelumnya. Bahkan jika dia menerobos ke tahap bela diri Void, itu masih mustahil. Tapi sekarang dia telah mencapainya. Itu adalah efek dari tubuh yang kecil. Tubuh Shaoyang, seperti namanya, adalah konstitusi atribut yang khusus. Secara kasar dapat dipahami sebagai memiliki matahari kecil yang menyatu di dalam tubuh. Bakat kultivasi, bakat api merah, bakat melahap api, dan berbagai bakat atribut yang lainnya semuanya telah meningkat sedikit. Mengembangkan seni bela diri atribut yang dan memahami makna mendalam yang salah semuanya jauh lebih mudah. Mereka juga bisa kebal terhadap serangan atribut yang beberapa tingkat lebih tinggi. Ini semua adalah efek dari tubuh Shaoyang. Namun, yang tidak disangka Lin Xuan adalah bahwa setelah bergabung dengan tubuh yang kecil, bahkan api di batu, yang merupakan harta karun langka di zaman kuno, akan bereaksi. Sekarang, setelah menyatu dengan tubuh yang kecil, mereka dapat menyehatkan satu sama lain dengan api di batu, meningkatkan kecepatan di mana api di batu dipelihara. Hal ini juga meningkatkan kekuatan api dalam batu. Sekarang, api dalam batu mampu mengancam tahap akhir Raja Bela Diri. Aku ingin tahu apakah tetua Sun Liang dari cabang logam dapat menahan kekuatan api dalam batu. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya, dan cahaya terang melintas di matanya.
Kali ini, tubuh yang kecil telah memberinya kejutan yang cukup menyenangkan. Ketika dia berada di kompetisi 10 garis keturunan, sesepuh dari cabang logam, Sun Liang, telah menyerangnya berkali-kali. Jika bukan karena kakak senior keduanya, Zhong He, dia akan berada dalam bahaya. Dia tidak akan melepaskan dendam seperti itu dengan mudah. Namun, dia tidak tahu bahwa jika Sun Liang mengetahuinya, itu baru belasan hari. Kekuatan sejatinya sudah cukup untuk mengancam Sun Liang. Betapa indahnya ekspresinya, Lin Xuan mencibir. Setelah itu, dia menenangkan diri. Dia menyimpan panel atribut. Dia telah mendapatkan banyak hal dari terobosan ini. Selanjutnya, saatnya untuk keluar dan menjelajahi alam rahasia darah. Dia tidak tahu berapa banyak kristal darah yang telah dikumpulkan oleh para prajurit cahaya untuknya setelah bertahun-tahun. Setelah berkemas, dia menyimpan cakram arai. Semenit kemudian, Lin Xuan terbang ke udara dan meninggalkan gua. Pada saat ini, pakaian, penampilan, dan bentuk tubuh Lin Xuan benar-benar berbeda. Dia berubah menjadi seorang pemuda tinggi dan kekar yang mengenakan jubah hitam panjang dengan sulaman api merah di atasnya. Ki dari basis kultivasinya bukan lagi dari tahap bela diri Void level 2. Sebaliknya, dia telah mencapai tahap bela diri Void akhir, level 7. Ini karena apa yang akan dia lakukan selanjutnya adalah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tentu saja, dia tidak bisa lagi menggunakan identitas aslinya sebagai Lin Xuan. Sebaliknya, dia ingin mengubah identitasnya. Selain itu, Lin Xuan juga berencana untuk menjadi pembudidaya nakal kali ini. Di antara para pejuang yang memasuki alam rahasia darah, jumlah pejuang dari pasukan kecil dan pembudidaya nakal sebenarnya sedikit lebih banyak daripada jumlah orang dari 6 tuan. Meskipun 6 tuan mendominasi seluruh benua Dongyuan dan menguasai dunia, jumlah muridnya terbatas. Namun, ada banyak sekali kekuatan besar dan kecil, serta sejumlah besar pembudidaya nakal. Sangat normal jika jumlah mereka lebih banyak lagi. Sebagai pembudidaya nakal, juga lebih mudah untuk menyesatkan orang lain. Ada cukup banyak orang jenius di antara para pembudidaya nakal juga. Banyak dari mereka telah menyembunyikan identitas mereka dan menghilang tanpa jejak. Ini sempurna. Selain itu, Lin Xuan menganggap bahwa, sebagai murid langsung dari Sekte Yuanling, dia juga dikenal sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Dia telah mengekspos terlalu banyak informasi. Banyak orang yang memperhatikannya. Karena itu, dia tidak bisa menggunakan teknik pedang dan pedang yang dia kuasai. Setelah merenung sejenak, Lin Xuan memilih api dalam batu. Itu akan menjadi teknik bertarung utama berikutnya. Oleh karena itu akan benar-benar terpisah dari identitas aslinya. Begitulah cara dia menyamar. Bab 696. Pada saat-saat kritis. Di alam rahasia darah, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Juga tidak ada rasa arah. Lin Xuan juga tidak tahu ke arah mana dia harus pergi. Dia secara acak memilih arah dan terbang ke depan. Puluhan ribu prajurit telah memasuki alam rahasia darah. Mereka semua dikirim secara acak ke tempat yang berbeda. Tidak peduli ke arah mana mereka pergi, mereka harus bisa bertemu banyak prajurit. Namun, setelah Lin Xuan terbang sejauh beberapa lusin mil, dia masih tidak menemukan jejak apapun. Bas-bas, pada saat ini, tanda identitas di dadanya tiba-tiba bergetar. Ini, ada murid Sekte Yuanling di dekat sini. Dan mereka meminta bantuan. Lin Xuan mengeluarkan tanda identitasnya, dan matanya bergerak sedikit. Penggunaan tanda identitas ini di alam rahasia darah telah ditransmisikan ke eselon atas elemental spirit melalui indera ilahi. Itu bisa merasakan sesama murid dalam jarak tertentu. Murid biasa bisa merasakan dalam radius 10 mil. Selain itu, dia memiliki yang khusus yang memungkinkannya untuk merasakan segala sesuatu dalam jarak 100 km. Hal ini digunakan untuk mencari bantuan dari sesama murid. Para petinggi bahkan memintanya untuk menggunakan tanda identitasnya untuk menemukan murid-murid yang sebenarnya dari sesama murid segera setelah dia memasuki alam rahasia darah dan mencari perlindungan dari mereka. Namun, pada kenyataannya, dia tidak membutuhkannya sama sekali. Lin Xuan tidak terlalu memperhatikan mereka. Namun, Lin Xuan tidak langsung memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Sebaliknya, dia meletakkannya di dadanya. Meskipun dia tidak membutuhkan perlindungan, dia juga tidak akan melindungi orang lain. Namun, jika ada beberapa saudara dan saudari senior dari cabang Zewu yang meminta bantuan, dia akan pergi dan membantu mereka sesegera mungkin. Hubungan antara saudara-saudari senior ini cukup baik. Namun, dia tidak menyangka mereka akan gemetar saat ini. Lin Xuan merenung sejenak dan memastikan arah di mana tanda identitas itu bergetar. Dia memasukkan token identitas ke dalam ruang berjalan. Dia terbang ke arah itu.
Jika bukan karena fakta bahwa mereka berasal dari sekte yang sama, Lin Xuan tidak akan keberatan membantu mereka. Dia juga bisa merampok sisi lain, gelombang jarahan. Namun, dengan identitasnya saat ini, dia memberi dirinya nama baru, Xian, yang berspesialisasi dalam bermain api. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya di depan rekan-rekannya sesama murid dari sekte Yuanling. Dia hanya bisa memasukkan tanda identitasnya ke dalam ruang berjalan terlebih dahulu untuk berjaga-jaga. Meskipun jaraknya puluhan mil jauhnya, tapi dengan kecepatan Lin Xuan, dia masih bisa merasakannya dengan sangat cepat. Melihat ke kejauhan beberapa kilometer jauhnya, ekspresi Lin Xuan menjadi dingin saat dia melihat apa yang terjadi di sana. Di dataran yang tidak diketahui, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Satu sisi hanya memiliki beberapa orang. Di sisi lain, ada lebih dari 20 orang. Mereka mengepung keempat orang itu. Kelompok yang terdiri dari 4 orang itu berjuang untuk bertahan. Namun, yang aneh adalah bahwa pakaian mereka berempat sama dengan sebagian besar praktisi bela diri di sisi lain. Itu benar, ini adalah tempat di mana Lin Xuan merasakan murid-murid sekte Yuanling meminta bantuan. Sebagian besar prajurit di sini adalah murid-murid dari sekte Yuanling. Kelompok 4 orang itu adalah murid-murid dari cabang Zhou, Fang Tianyu, He Qian, Zhao San, dan Sun Yun. Di sisi lain, kedua sekte tersebut bercampur menjadi satu. Sebagian dari mereka adalah mayoritas murid-murid dari cabang logam, Jin Yulin, dan selusin murid sejati mereka. Yang lainnya adalah murid sejati dari sekte Sage Timur. Pemimpin kelompok itu adalah puncak tahap bela diri Void seperti Jin Yulin. Sisanya juga berada di tahap bela diri Void akhir. Pada saat ini, Fang Tianyu sedang bertarung melawan Jin Yulin, murid sejati dari puncak tahap bela diri Void sekte Sage Timur, sendirian. Fang Tianyu dapat mewakili cabang Zhou dan mendapatkan tempat kedua dalam kompetisi 10 silsilah. Kekuatannya secara alami berada di antara yang teratas di antara semua murid sejati. Sebagai kakak senior elit dari cabang logam, Jin Yulin adalah murid sejati dari sekte Sage Timur yang memimpin kelompok itu. Tak satu pun dari mereka yang cocok untuk Fang Tianyu dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, Fang Tianyu bertarung dengan 2 musuh pada saat yang sama, dan dia jatuh ke tanah. Dia hanya bisa menangkis dan lari menyelamatkan diri. 20 prajurit tahap bela diri Void yang tersisa mengepung He Qian, Sun Yun, dan Zhao San. Mereka bertiga kesulitan untuk bertahan. Tubuh mereka penuh dengan luka, dan darah mengucur deras. Jika mereka takut Fang Tianyu akan mempertaruhkan nyawanya, mereka akan menghancurkan diri sendiri dan mati bersamanya. Mereka bertiga mungkin sudah lama mati. Jin Yulin, beraninya kau bergabung dengan murid-murid sekte Sage Timur untuk menyerang sesama muridmu? Setelah masalah ini tersebar, kau pasti akan mati. Bahkan gurumu, Jin Li, tidak bisa melindungimu. Fang Tianyu berteriak dengan marah. Pembuluh darah di wajahnya berkedut, dan dia sangat marah. Meskipun cabang Zhou dan cabang logam memiliki banyak konflik selama hari-hari biasa, dia tidak pernah menyangka bahwa Jin Yulin akan berani menyerang mereka di alam rahasia darah. Dia bahkan bergabung dengan sekte Sage Timur. Hahaha. Jin Yulin, yang mengenakan jubah emas pucat, mengeluarkan 3 tawa keras. Ekspresinya sombong, dan dia sepertinya tidak peduli dengan ancaman Fang Tianyu sama sekali. Dia mencibir dan berkata, Fang Tianyu, haruskah aku memanggilmu bodoh atau naif? Ini adalah dunia rahasia darah. Siapapun yang mati di sini akan berada di bawah persetujuan 6 sekte besar, dan tidak ada yang diizinkan untuk menyelidiki tempat ini. Itu sama saja bahkan jika Anda mati di sini. Wajah Fang Tianyu menjadi gelap saat mendengar ini. Karena kalian semua akan mati, aku akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Aku tidak melakukannya atas kemauanku sendiri. Itu adalah perintah tuanku. Sayang sekali Lin Xuan tidak ada di sini. Tuannya secara khusus memintanya untuk tinggal di alam rahasia darah. Namun, itu tidak masalah. Setelah kalian semua mati di sini, saya akan menggunakan mayat kalian untuk menyebarkan berita dan memancingnya ke sini. Aku hanya tidak tahu apakah ada persahabatan di antara murid-murid cabang Zhou. Paruh pertama dari kalimat itu ditransmisikan ke telinga Fang Tianyu melalui indera ilahi. Setelah mengatakan itu, Jin Yulin tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Dia merasa sangat nyaman. Kamu, Fang Tianyu sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Wajahnya memerah. Dia tidak menyangka eselon atas sekte Yuanling begitu kotor. Sebagai pemimpin cabang logam, Jin Li telah memberi perintah untuk menangani beberapa junior ini. Perjalanan ini sangat berbahaya. Sebagai kakak senior tertua dari cabang logam, Jin Yulin telah mendapatkan pil berharga dari tuannya.
Dia telah berhasil membangkitkan indera keilahiannya sebelum mencapai tahap Raja Bela Diri. Namun, perlakuan seperti itu adalah satu dari sejuta. Misalnya, murid sejati dari Sekte Sage Timur, yang juga merupakan puncak tahap bela diri Void di sebelahnya. Oleh karena itu, Jin Yulin tidak menahan diri sama sekali. Dia menggunakan indera ilahi untuk mengirimkan kata-katanya kepada Hikian, Zhao San, dan Sun Yun. Ekspresi mereka bertiga menjadi lebih berat. Dalam sekejap, klon mereka diserang, menyebabkan luka mereka semakin parah. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ini juga merupakan salah satu rencana Jin Yulin. Melihat ini, Jin Yulin bertukar pandang dengan pemimpin Sekte Sage Timur dan mengangguk sedikit. Pada napas berikutnya, dia benar-benar berbalik dan menyerang Hikian. Ekspresi Fang Tianyu berubah. Dia mengabaikan serangan murid Sekte Sage Timur dan pergi untuk menghentikan Jin Yulin. Hikian memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka bertiga. Jika Hikian meninggal, dua lainnya juga akan berada dalam bahaya. Tetapi pada saat ini, Jin Yulin berbalik dan terus menyerang Fang Tianyu. Ternyata itu hanya tipuan. Kali ini, tubuh Fang Tianyu berbalik dan sulit baginya untuk memblokir serangan Jin Yulin dan Fang Tianyu. Jin Yulin dan pria lain mengungkapkan senyum bangga. Dari sudut pandang mereka, Fang Tianyu akan mati kali ini. Tetapi pada saat berikutnya, gelombang panas yang sangat menakutkan turun. Bab 697, menyelamatkannya. Tipuan ini, meskipun rencananya sederhana, tapi pada saat ini, itu sangat efektif. Awalnya, Jin Yulin dan Jin Yulin adalah yang teratas di antara mereka yang berada di level yang sama dengan puncak tahap bela diri Void. Namun, masih ada jarak antara mereka dan Fang Tianyu. Jika mereka ingin menjatuhkan Fang Tianyu, mereka harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Namun, kali ini, Fang Tianyu berada dalam situasi berbahaya. Bahkan jika dia bisa menahannya, lukanya masih akan parah. Dalam pertempuran berikutnya, dia juga akan dirugikan. Selanjutnya, itu akan semakin berbahaya. Bisa dikatakan Fang Tianyu benar-benar dalam bahaya kali ini dan bisa mati kapan saja. Setelah Fang Tianyu meninggal di tempat, Zhao San, He Xian, dan yang lainnya sama sekali bukan ancaman. Mereka berdua bisa ditangani kapan saja. Itu sebabnya mereka sengaja berkomplot melawan Fang Tianyu. Namun, mereka berdua masih tidak berani lengah dan tetap waspada terhadap Fang Tianyu. Sebagai prajurit tahap bela diri Void, mereka memiliki serangan kuat yang dapat membunuh satu sama lain dengan satu serangan, dan itu adalah pil Void peledak. Jika Fang Tianyu benar-benar bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan, dengan kekuatan tempurnya, kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri dari inti ilusi setidaknya bisa melukai mereka berdua. Bahkan mungkin saja dia bisa menyeret salah satu dari mereka. Meskipun dia pasti akan mati jika dia meledakkan inti ilusinya, banyak seniman bela diri bahkan mungkin tidak berani melakukannya, bahkan jika mereka menghadapi situasi tanpa harapan atau bahkan jika mereka kehilangan nyawa. Namun, menurut pemahaman Jin Yulin tentang Fang Tianyu di sisi lain memiliki keberanian untuk melakukannya. Oleh karena itu, mereka berdua tidak berani mengendurkan kewaspadaan. Ketika Fang Tianyu melihat pemandangan ini, hatinya terasa sangat berat dan ekspresinya menjadi serius. Sepertinya aku tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Aku hanya bisa menghancurkan diri sendiri dengan pil Void. Untung aku bisa menyelamatkan adik-adikku dan tidak akan sia-sia atas kepercayaan guru. Juga, adik laki-lakinya berharap dia bisa meninggalkan alam rahasia darah dengan aman dan tidak terpancing keluar. Fang Tianyu menghela nafas dalam hatinya, dan tatapan tegas melintas di matanya. Di atas panggung, serangan Jin Yulin dan Jin Yulin akan mendarat di tubuh Fang Tianyu. Ki Fang Tianyu semakin ganas, mendatangkan malapetaka. Pada saat berikutnya, gemuruh. Suara ledakan kehampaan bisa terdengar. Gelombang panas yang sangat menakutkan turun. Serangan kekuatan sejati Jin Yulin dan pria lain belum mendarat di hadapan gelombang panas yang menakutkan ini. Itu dipanggang, dipelintir, dan menguap menjadi ketiadaan. Fang Tianyu juga dikirim terbang, dan ki-nya kacau. Namun, dia dengan paksa dihentikan dari meledakkan inti ilusinya, dan nyawanya terselamatkan. Dampaknya juga membuat selusin prajurit tahap bela diri Void lainnya terbang ratusan meter ke belakang, melukai mereka secara serius. Zhao San, He Xian, dan Sun Yun juga mundur berulang kali. Tapi mereka aman untuk saat ini. Pada saat ini, semua orang di tempat kejadian tercengang. Satu gelombang panas sudah cukup untuk menghentikan semua serangan di atas panggung. Panas itu menguap bahkan serangan Jin Yulin dan dua prajurit Void Martial Stage Peak lainnya. Kekuatan macam apa ini? Apakah ini sesuatu yang nyata yang bisa dilakukan oleh seorang prajurit tahap bela diri Void?
Pada saat ini, bahkan Jin Yulin, Fang Tianyu, dan dua jenius puncak tahap bela diri Void lainnya terkejut dan wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan. Kekuatan semacam ini telah melampaui pemahaman mereka tentang tahap bela diri Void. Siapa itu? Jin Yulin segera bereaksi dan berteriak dengan marah. Serangan tipuan yang telah dia rancang dengan susah payah benar-benar dihancurkan begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, teriakan marah Jin Yulin saat ini lemah. Kedengarannya seperti dia memasang tampang yang garang, tapi dia ketakutan di dalam. Aku, Si Yan, teriakan dingin yang mengguncang langit dan bumi terdengar. Semua orang buru-buru menoleh dan melihat dari kejauhan. Sesosok tubuh tinggi melangkah ke udara, dan dimanapun dia lewat, api merah mengelilinginya, membuka jalan baginya. Seolah-olah Flame Tyrant yang legendaris telah turun. Dalam sekejap mata, dia telah tiba. Itu telah turun. Jin Yulin juga dikejutkan oleh penampilan Lin Xuan dan hatinya bergetar. Segera, dia bereaksi. Ekspresinya sangat jelek saat dia bertanya, "Xian, dari mana kamu berasal, dan siapa tuanmu?" Jelas bahwa pihak lain ahli dalam seni bela diri atribut api merah, tapi dia bukanlah seorang jenius yang mengerikan yang dia ketahui. Juga, kekuatan gelombang panas terlalu menakutkan. Untuk sesaat, Jin Yulin tidak berani bertindak gegabah. "Aku hanya seorang kultivator nakal." Xian, atau Lin Xuan, mengatakannya dengan dingin. Xian adalah identitas baru Lin Xuan. Pada saat ini, wajah Lin Xuan dingin, dan hatinya dipenuhi dengan amarah. Dia tidak pernah menyangka bahwa saudara-saudari seniornya dari cabang Zewu akan berada dalam bahaya di alam rahasia darah. Selain itu, sekelompok pengikut dari Sekte Sage Timur menyergap mereka. Lebih jauh lagi, itu adalah perintah dari ketua cabang logam, Jin Li. Itu benar, Lin Xuan juga telah mendengar transmisi suara Jin Yulin. Faktanya, transmisi indera ilahi tidak terlalu rahasia. Terutama bagi mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi, mudah bagi mereka untuk menguping. Meskipun Jin Yulin telah memperoleh pil berharga, dia bisa menggunakannya untuk membangkitkan indera sucinya sebelum dia mencapai puncak tahap bela diri Void atau tahap Raja Bela Diri. Namun, indera keilahiannya adalah yang terlemah di antara mereka. Ketika Lin Xuan berada di alam laut asal, dia telah membangkitkan indera ilahi melalui pil akumulasi roh. Saat basis kultivasinya terus menerobos, kekuatannya meningkat, dan indera ilahi menjadi semakin kuat. Itu jauh dari sebelumnya. Bahkan banyak indera ilahi tahap Raja Bela Diri mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Lin Xuan dalam hal indera ilahi. Dengan demikian, transmisi suara Jin Yulin tidak dapat disembunyikan dari Lin Xuan. Pada saat ini, ekspresi Lin Xuan dingin, dan dia sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa kekotoran di Sekte Yuanling telah mencapai tingkat seperti itu. Jika dia tidak merasakannya tepat waktu, rekan-rekan muridnya akan datang untuk memeriksanya. Sangat mungkin bahwa Fang Tianyu, Zhao San, dan saudara-saudari senior lainnya diam-diam jatuh begitu saja. Meskipun belum lama dia berada di cabang Zewu, hubungan antara saudara-saudari senior ini sangat harmonis dan harmonis. Mereka juga telah melindunginya berkali-kali. Dengan kebaikan seperti itu, bagaimana mungkin dia hanya melihat saudara-saudari seniornya meninggal? Hari ini, karena dia telah mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Fang Tianyu, Zhao San, dan 3 lainnya. Adapun Jin Yulin, kelompok murid sejati cabang logam ini, mereka berani bersekutu dengan seniman bela diri sekte luar untuk menghadapi sesama murid mereka. Mereka tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Ada juga para petinggi cabang logam di belakang Jin Yulin. Kebencian antara kedua belah pihak telah mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Hanya saja saat ini, kekuatannya masih relatif lemah, dan dia tidak bisa melawannya. Namun, ketika dia memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, dia pasti akan membuat lawannya membayar harganya. Cahaya dingin melintas di mata Lin Xuan. Tapi di permukaan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Identitasnya, Xian, adalah ilusi. Demi operasi berikut, dia secara alami tidak bisa mengungkap identitasnya, karena tidak ada hubungannya dengan Lin Xuan. Dia juga punya alasan untuk membantu Zhao San, Fang Tianyu, dan yang lainnya. Bahkan jika dia tidak menyukainya, dia akan menegakkan keadilan dan membalaskan dendam orang lain. Ini tidak jarang terjadi di antara para pembudidaya nakal. Itu masuk akal. Di sisi lain, penjahat, kultivator pengembara, Jin Yulin dan selusin orang lainnya tercengang saat mendengar ini. Mata mereka dipenuhi dengan absurditas. Mereka hampir mengira bahwa mereka salah dengar. Lelucon macam apa ini? Pembudidaya nakal? Bab 698. Pembakaran.
Ada seorang kultivator jahat yang menentang surga, kultivator jahat yang aneh? Jika semua kultivator nakal seperti ini, mengapa mereka membutuhkan 6 tuan? Benar, para pembudidaya nakal telah lama menggulingkan 6 tuan. Para pembudidaya nakal menempati sebagian besar benua Dongyuan dan jumlahnya banyak. Meskipun kemungkinan seorang jenius muncul sangat rendah, beberapa dari mereka juga bisa muncul. Namun, hanya ada sedikit yang sebanding dengan mereka. Belum lagi, penampilan Lin Xuan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid sejati terkuat dari 6 tuan, jenius Biantai. Jika Xian yang telah diubah oleh Lin Xuan adalah seorang kultivator nakal, lalu siapa mereka? Tidak peduli apapun, Jin Yulin dan yang lainnya tidak ingin mempercayainya. Sebaliknya, mereka yakin bahwa Lin Xuan mungkin adalah murid dari monster tua yang hidup dalam pengasingan. Ini lebih cocok, situasi ini telah terjadi lebih dari sekali atau 2 kali di masa lalu. Setelah itu, Jin Yulin menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tangannya, dan berbicara dengan suara rendah. Tidak peduli siapa Anda, Saudara Xian, ini adalah masalah internal 6 tuan kami. Saudara Xian, tolong jangan ikut campur. Beri aku wajah. Setelah ini, aku pasti akan memberimu hadiah yang memuaskan. Setelah menyaksikan kekuatan serangan Lin Xuan yang menakutkan, Jin Yulin tidak berani meremehkan Lin Xuan lagi. Dia bahkan tidak berani menunjukkan permusuhan. Dalam hal status, Xian yang telah diubah Lin Xuan jauh lebih rendah darinya di permukaan. Namun, ini berada di alam rahasia darah. Yang kuat dihormati, kekuatan yang ditampilkan Lin Xuan jelas melampaui miliknya. Jin Yulin secara alami tidak berani bergerak. Namun, dia telah menggunakan indera ilahi untuk mengirimkan suaranya lebih awal dan mengungkap rahasia itu. Jika Zhao San, Fang Tianyu, dan 3 lainnya tidak mati di alam rahasia darah, mereka akan membongkar rahasianya. Dia akan berada dalam masalah. Itulah yang dia maksud. Dia harus membuat Fang Tianyu dan 3 orang lainnya tetap tinggal. Saya adalah murid sejati dari Sekte Sage Timur, Gu Ye. Tolong beri aku muka, Saudara Xian. Jangan khawatirkan hal ini lagi. Gu Ye, murid terkemuka dari Sekte Sage Timur, berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Lin Xuan dingin dan acuh tak acuh. Di belakangnya, Zhao San, Sun Yun, dan He Xian semuanya memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Ekspresi Fang Tianyu berubah untuk beberapa saat sebelum dia menjadi tegas. Dia dengan cepat berjalan mendekat dan berkata, "Terima kasih, Saudara Xian, karena telah menyelamatkan kami. Namun, ini memang masalah internal untuk 6 tuan. Saudara Xian, Anda tidak boleh ikut campur dalam masalah ini." Dihadapkan dengan kesempatan bagus untuk menyelamatkan mereka, Fang Tianyu memilih untuk menyerah. Jelas, dia tidak ingin melibatkan Lin Xuan. Menurut pendapat Fang Tianyu, Lin Xuan telah menyelamatkan mereka. Namun, para petinggi Sekte Sage Timur akan menyadari keberadaan Sekte Yuanling di belakang Jin Yulin dan Xi Ye setelah alam rahasia darah ditutup. Itu akan sangat merepotkan, dan mereka mungkin akan jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Lin Xuan akan dapat membantunya menyingkirkan krisis sebelumnya. Dia sudah sangat bersyukur. Dia tidak ingin menyeret Lin Xuan lebih lama lagi. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas dalam hatinya. Murid-murid dari cabang Zewu beredar di Sekte Yuanling. Semuanya liar dan kejam. Namun, berapa banyak orang yang bisa melakukan hal seperti itu dalam situasi hidup dan mati? Ketika mereka melihat sikap Fang Tianyu, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menutup mata terhadapnya. Setelah itu, Lin Xuan mengatakannya dengan senyum dingin. 6 tuan, hehe, jadi, bagaimana jika itu adalah 6 tuan? Aku, Xian, membenci orang-orang sepertimu yang mengambil keuntungan dari orang lain dan menggertak orang lain dengan angka. Kamu tercela, apa, Xian, kamu? Ekspresi Jin Yulin dan Gu Ye membeku saat mendengar ini. Mata mereka membelalak karena tidak percaya. Seorang pembudidaya yang memproklamirkan diri sebagai pembudidaya nakal benar-benar berani mencampuri urusan 6 tuan? Sudah berapa tahun sejak mereka mendengar hal ini? Xian, apakah kamu benar-benar harus ikut campur dalam masalah ini? Jin Yulin mengertakkan gigi dan bertanya dengan dingin. Ekspresinya sangat jelek. Itu benar, ekspresi Lin Xuan masih dingin. Sangat bagus, ekspresi wajah Jin Yulin berubah, dan dia mengatakannya dengan susah payah. Kali ini, kami akan memberimu wajah. Fang Tianyu, kamu beruntung kali ini. Lain kali, kalian semua akan mati tanpa keraguan. Saudaraku, ayo pergi. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Jin Yulin hendak memanggil Gu Ye dan pergi bersama seniman bela diri lainnya. Wajah Gu Ye gelap seperti air. Mata semua seniman bela diri dipenuhi dengan keengganan.
Bebek yang awalnya dimasak terbang begitu saja, begitu saja. Bagaimana mereka bisa rela? Namun, Jin Yulin dan Gu Ye tahu bahwa mereka bukan tandingan Lin Xuan. Hal yang sama juga terjadi pada mereka semua. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Tidak peduli seberapa tidak inginnya mereka, itu tidak akan berguna. Dia hanya bisa pergi dulu. Dia akan membicarakannya nanti. Di sisi lain, Fang Tianyu, Zhao San, He Qian, dan Sun Yun tertegun ketika mendengar ini. Kemudian mereka bereaksi. Mereka tampak gembira dan tersenyum. Dia menghela nafas lega. Awalnya, dia berpikir bahwa karena Lin Xuan berada di tempat Jin Yulin, Gu Ye akan menggunakan konflik antara enam tuan sebagai alasan untuk memperingatkannya pergi. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Xuan akan lebih kuat dari Jin Yulin, Gu Ye, dan yang lainnya. Dengan kekuatan yang menakutkan dari serangan sebelumnya, Jin Yulin, Gu Ye, dan yang lainnya terpaksa mundur. Sekarang, mereka benar-benar aman. Fang Tianyu, Zhao San, dan yang lainnya baru saja akan pergi dan berterima kasih padanya. Kata-kata Lin Xuan terdengar dan menyebabkan langkah kaki mereka terhenti sekali lagi. Mereka berdiri, terpaku di tanah, dalam keadaan linglung. Kamu ingin pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Kalian harus tinggal, kata-kata Lin Xuan sangat tenang. Namun, seperti petir, itu meledak di void, mengguncang sekelilingnya. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Jin Yulin, Gu Ye, dan yang lainnya semua tertegun dan belum bereaksi. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Lin Xuan menyerang. Api merah yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba menyembur keluar. Api seukuran kepalan tangan terbang ke arah Jin Yulin, Gu Ye, dan lebih dari 20 orang. Mereka terlihat tenang, tetapi kecepatan mereka sangat cepat. Seolah-olah itu menembus kehampaan. Itu melewati dada beberapa prajurit tahap bela diri Void yang lebih dekat dengannya. Setelah beberapa jeritan menyedihkan, beberapa prajurit tahap bela diri Void jatuh ke tanah dan mati. Xian, kamu berani? Beraninya kamu, Xian? Apa kau tidak takut dengan balas dendam enam tuan? Jin Yulin, Gu Ye, dan yang lainnya sangat marah. Wajah mereka dipenuhi dengan kegilaan dan kemarahan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memberikan wajah Xian dan membiarkan Zhao San, Fang Tianyu, dan yang lainnya pergi. Xian benar-benar telah menyerang mereka. Xian begitu berani. Mungkinkah dia tidak takut pada keenam tuan mereka? Atau apakah pria ini orang gila yang sangat sombong? Jin Yulin, Gu Ye, dan yang lainnya tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Namun, serangan Lin Xuan terlalu cepat bagi mereka untuk menyelamatkan yang lain. Selain itu, riak energi yang dipancarkan oleh api merah Lin Xuan menyebabkan hati mereka bergetar. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menyelamatkan yang lain. Tolong, cepat lari. Apa dia tidak takut dengan balas dendam dari Sekte Sage Timur dan Sekte Yuanling? 6 penguasa tidak akan pernah melepaskanmu. Orang-orang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke segala arah. Bab 699. Pembantaian. Semua seniman bela diri berteriak dalam kemarahan dan ketakutan. Mereka buru-buru menggunakan teknik mereka dan melarikan diri ke segala arah. Jin Yulin dan Gu Ye juga sama. Hanya kekuatan api merah ini yang sudah membuat mereka takut. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandingan Lin Xuan? Saat ini, Lin Xuan jelas dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia tidak siap untuk melepaskan mereka. Mereka berdua bahkan tidak berani mengatakan apapun. Mereka terbang dan melarikan diri. Jin Yulin adalah master dari cabang logam dan murid langsung dari prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi, Jin Li. Tentu saja, dia juga memiliki kartu truf pertahanan. Dia bahkan bisa bertahan dari serangan pembina bela diri tingkat kaisar. Jin Yulin hendak mengeluarkannya. Menurutnya, tidak peduli seberapa mengerikan Xian ini, tidak mungkin baginya untuk melepaskan serangan yang setara dengan ahli tingkat kaisar. Puff, tapi di saat berikutnya, Jin Yulin merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Api merah benar-benar menembusnya. Penghalang cahaya pelindungnya sama sekali tidak berguna. Itu tidak memiliki efek sedikit pun. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan kartu truf penyelamat hidupnya. Tangan Jin Yulin menjadi lemas. Dia langsung jatuh ke bawah. Dia merasakan kekuatan hidupnya memudar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan. Dia menatap Lin Xuan dengan tatapan yang penuh dengan keengganan dan ketidakpercayaan. Sebagai murid langsung yang tak tertandingi dari tingkat kaisar, dia setidaknya akan menjadi tingkat kaisar di masa depan. Bahkan jika dia adalah tingkat kaisar yang tak tertandingi, itu masih mungkin.
Bagaimana mungkin dia rela mati begitu saja? Lebih penting lagi, dia masih tidak bisa mempercayainya. Sampai sekarang, Jin Yulin masih tidak bisa mempercayainya. Dia belum pernah mendengar tentang kultivator nakal ini sebelumnya, tetapi Xian ini benar-benar berani membunuh murid langsung dari 6 tuan. Ini benar-benar bertentangan dengan hukum dunia, namun, dia tidak lagi punya waktu untuk memikirkannya. Itu juga tidak mungkin. Orang yang membunuhnya adalah Lin Xuan, yang ingin dia bunuh. Bang, suara tumpul terdengar. Jin Yulin jatuh ke tanah. Dia kehilangan semua energinya dan berubah menjadi mayat. Tidak lama kemudian, mayat lain jatuh ke tanah. Itu adalah murid yang memimpin Sekte Sage Timur, Gu Ye. Meskipun Gu Ye tidak dapat dibandingkan dengan Jin Yulin, dia masih memiliki kartu truf tingkat kaisar. Namun, kartu trufnya juga telah mencapai puncak level raja. Demikian pula, sebelum dia bisa mengeluarkannya, api merah menembusnya seperti tombak panjang, membunuhnya di tempat. Lin Xuan pernah membunuh cucu dari tetua agung Sekte Yuanling, Chen Tianqi. Dia memiliki sejumlah pengalaman dengan hal ini. Dia sadar bahwa murid-murid sejati yang menakutkan ini, yang sangat dihormati oleh para petinggi, pasti memiliki beberapa kartu truf yang kuat. Itu adalah serangan mendadak. Itu sudah cukup kuat untuk langsung membunuh mereka, jadi tentu saja tidak ada ruginya. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kartu truf mereka sebelum mereka terbunuh. Beberapa saat kemudian, di tanah datar, mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir di mana-mana. Bau darah memenuhi udara. Itu adalah Jin Yulin, Gu Ye, dan 2 murid sejati yang mereka bawa. Lin Xuan tidak membiarkan satupun dari mereka pergi, dia membunuh mereka semua. Melihat pemandangan ini, pikiran Lin Xuan bergerak. Bola-bola api merah-merah yang menari-nari liar di langit terbang kembali seperti ribuan sungai yang kembali ke laut. Mereka memasuki api di batu di tangan Lin Xuan. Benar, ini semua adalah api dalam batu. Warna yang telah berubah menjadi ilusi adalah merah-merah dan tidak lagi putih. Itu juga untuk menghindari dikenali. Untuk berjaga-jaga, itu juga merupakan fungsi dari bakat perubahan dan ilusi. Bahkan ahli tingkat kaisar pun tidak bisa mendeteksinya. Melihat hasil ini, Lin Xuan sedikit menganggukkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi puas. Jin Yulin dan Gu Ye adalah murid sejati dari 6 tuan. Mereka adalah puncak tahap bela diri Void, dan mereka berdua adalah jenius mengerikan yang berada di level yang sama dengan mereka. Namun meski begitu, mereka masih tidak bisa melakukan perlawanan terhadap api dalam batu. Mereka dengan mudah ditembus dan dibunuh. 20 lebih murid sejati dari tahap bela diri Void ini seperti semut di depannya. Mereka sama sekali tidak layak disebut. Bisa dilihat betapa kuatnya mereka. Jika dia kembali ke negara Fengwu di provinsi kelas rendah, dengan api di batu ini saja, dia akan bisa mendominasi segalanya. Mata Lin Xuan menunjukkan jejak senyuman. Segera, dia membalikkan tangan kanannya. Api di batu menghilang. Itu sudah diserap ke dalam dantian. Dia berbalik dan menatap Zhao San, Fang Tianyu, dan yang lainnya. Fang Tianyu, He Qian, dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Tanah dipenuhi dengan mayat, terutama Jin Yulin dan Gu Ye. Tubuh mereka dipenuhi dengan keengganan dan distorsi. Mereka semua tertegun di tempat. Mata mereka membelalak. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa yang mereka lihat? Jin Yulin dan Gu Ye adalah 2 murid sejati dari pasukan tingkat tuan, seorang jenius dari puncak tahap bela diri Void. Selain itu, ada sekitar 20 atau lebih prajurit tahap bela diri Void lainnya. Dia bukan tandingan dari pemuda jangkung dengan jubah merah menyala ini. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak, mengendalikan kobaran api. Dia telah membunuh Jin Yulin, Gu Ye, dan lebih dari 20 orang. Termasuk Jin Yulin dan Gu Ye, tidak ada yang bisa melakukan perlawanan. Jarak di antara mereka selebar jurang. Seolah-olah mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Apakah orang ini benar-benar sama dengan mereka, seorang pejuang dari generasi muda yang datang untuk menjelajahi alam rahasia darah di bawah usia 30 tahun? Namun, bukankah ada aturan bahwa semua prajurit yang memasuki alam rahasia darah harus berada di bawah tahap Raja Bela Diri, puncak tahap bela diri Void tertinggi? Bagaimana orang ini terlihat seperti seorang prajurit tahap bela diri Void? Kekuatan serangannya bahkan telah sedikit mendistorsi Void. Mungkin bahkan seorang prajurit tahap Raja Bela Diri awal atau tahap menengah tidak akan bisa menandinginya. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah basis kultivasi dan aura pria ini hanya berada di tahap bela diri Void akhir. Dia bahkan tidak berada di puncak. Bukankah ini terlalu palsu? Zhao San, Sun Yun, dan Fang Tianyu semua berdiri terpaku di tanah. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka telah jatuh ke dalam keadaan ragu akan hidup mereka.
Dia hampir berpikir bahwa apa yang dia lihat adalah ilusi. Bukankah ada rumor yang mengatakan bahwa sebelum seseorang meninggal, mereka akan melihat pemandangan yang seperti mimpi dan tidak realistis? Mungkinkah itu seperti yang terjadi sekarang? Sampai sekarang, sebuah tawa yang jelas terdengar. Barulah mereka berempat kembali tersadar, memastikan bahwa apa yang terjadi di depan mereka bukanlah ilusi, melainkan fakta. Semuanya, apakah kalian baik-baik saja? Lin Xuan terkekeh dan bertanya. Zhao San, Fang Tianyu, dan yang lainnya berbalik dan tersenyum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku masih harus berterima kasih kepada saudaraku, Xian, karena telah membantuku. Mereka berempat mengucapkan terima kasih, tetapi wajah mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan. Ini hanya masalah kecil. Lin Xuan melambaikan tangannya dan mengatakannya dengan acuh tak acuh. Seolah-olah membunuh Jin Yulin, Gu Ye, dan lebih dari 20 murid sejati lainnya dari 6 tuan tidak penting baginya. Pada saat yang sama, dia merasa lega. Meskipun pertempuran antara Fang Tianyu, Zhao San, dan dua lainnya sangat sengit, Zhao San, He Qian, dan Sun Yun semuanya penuh dengan luka. Faktanya, Jin Yulin dan Gu Ye telah mengepung Fang Tianyu sebelumnya. Semua orang fokus pada Fang Tianyu. Mereka takut Fang Tianyu akan mempertaruhkan nyawanya dan menghancurkan Pil Void. Oleh karena itu, mereka tidak berani menyerang Zhao San, He Qian, dan Sun Yun terlalu banyak. Jika tidak, mereka bertiga akan memiliki 2 prajurit tahap bela diri Void dan 1 prajurit tahap transformasi kristal puncak. Dalam menghadapi lebih dari 20 murid sejati tahap bela diri Void, mereka pasti sudah lama mati. Mereka bertiga tampak berlumuran darah dan luka mereka tidak ringan. Namun, mereka belum terluka parah. Setelah beristirahat sejenak, mereka akan pulih setelah memulihkan diri selama beberapa waktu. Bab 700. Dia tidak bisa menahan tawa. Adapun Fang Tianyu, dia lebih kuat meskipun Jin Yulin dan Gu Ye menyerangnya pada saat yang sama. Dia hanya jatuh di bawah. Jin Yulin dan Gu Ye sama-sama takut Fang Tianyu akan meledakkan inti ilusinya, jadi mereka tidak berani memaksanya terlalu banyak. Jika tipuan itu berhasil, Fang Tianyu mungkin akan terluka parah sekaligus. Tapi dia dihentikan, luka-lukanya bahkan lebih ringan. Dia seharusnya bisa kembali ke kondisi puncaknya segera. Setelah itu, Fang Tianyu, Zhao San, dan dua lainnya mengucapkan terima kasih berulang kali dan berjanji pada Lin Xuan. Yakinlah, Saudara Xian, kami tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal ini. Mereka berempat sangat berterima kasih kepada Lin Xuan atas bantuannya. Jika bukan karena bantuan Lin Xuan, mereka mungkin sudah mati di sini. Mereka berempat adalah orang-orang yang bertemperamen. Meskipun mereka semua adalah murid dari cabang Zewu, mereka biasanya terlihat sangat sombong dan sulit diatur. Namun, itu hanya di permukaan. Sebagian besar karena penghinaan mereka terhadap murid-murid biasa. Tapi untuk orang yang berada di level yang sama, mereka masih sangat hormat. Belum lagi, Xian yang telah diubah menjadi Lin Xuan telah jauh melampaui mereka. Dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Setelah mengatakan itu, Fang Tianyu mengeluarkan pedang berharganya dan meninggalkan luka fatal yang sangat besar di tubuh Jin Yulin dan Gu Ye sebagai buktinya. Aku percaya padamu. Lin Xuan tersenyum dan mengangguk. Sebagai murid dari cabang Zewu, dia secara alami tahu temperamen saudara-saudari seniornya. Dia tidak akan menyebarkan berita ini. Namun, bahkan jika berita itu menyebar, dia tidak akan peduli. Bagaimanapun, identitas ini hanyalah ilusi. Saat ini, itu hanya digunakan di alam rahasia darah. Setelah mereka meninggalkan alam rahasia darah, mereka tidak akan ada lagi. Bahkan jika itu bisa menjungkir balikkan seluruh alam rahasia darah, itu masih akan baik-baik saja. Lebih jauh lagi, apa yang akan dia lakukan selanjutnya pasti akan menyebabkan keributan besar di alam rahasia darah. Ada lebih dari beberapa murid 6 tuan yang mati di tanganku. Beberapa orang ini tidak ada apa-apanya. Untuk menghilangkan kekhawatiran mereka, Lin Xuan tersenyum dan menambahkan. Ketika Zhao San, Sun Yun, dan yang lainnya mendengar ini, kelopak mata mereka melonjak dengan gila. Orang macam apa ini? Di masa lalu, 6 tuan adalah satu-satunya sekte yang dihancurkan. Ini adalah pertama kalinya murid 6 tuan dibantai seperti ini. Dan itu dikatakan dengan cara yang santai. Jika ini disebarkan, itu akan menjadi sangat sombong. Namun, kekuatan yang ditampilkan orang ini terlalu menakutkan. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan 6 tuan besar teratas, jika dia adalah seorang pejuang dari generasi yang lebih muda, dia tidak akan tertandingi di antara para murid. Dia bahkan telah menyelamatkan mereka. Mereka juga tidak banyak bicara. Saudara Xian benar-benar seorang jenius yang luar biasa,
tak tertandingi dan tak tertandingi. Di seluruh benua Dongyuan, dia berada di peringkat teratas, dan hanya sedikit orang yang bisa dibandingkan dengannya. Fang Tianyu memaksakan senyum dan menjawab, seolah-olah dia mencoba menyelamatkan muka untuk 6 tuan. Dia melanjutkan, namun, sejauh yang saya tahu, masih ada satu orang yang bisa melawan Anda, Saudara Xian. Oh, siapa itu? Lin Xuan berpura-pura penasaran. Dia adalah murid dari cabang Zewu Sekte Yuanling, adik laki-laki kami, saudara muda Lin Xuan. Adik laki-laki Lin Xuan telah memecahkan rekor daftar asal-usul bumi selama ribuan tahun, dan dia dikenal sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa dibandingkan dengannya. Fang Tianyu mengatakannya dengan ekspresi bangga. Iya, adik laki-laki Lin Xuan sangat berbakat. Dia bahkan dengan mudah mengalahkan lebih dari 30 jenius dengan level yang sama. Zhao San, Sun Yun, dan Hikian juga setuju. Benarkah begitu? Jika ada kesempatan, aku harus memberi pelajaran pada saudara Lin Xuan ini. Xian mengatakannya dengan ekspresi serius. Namun, dia merasa lucu di dalam hatinya. Dia memujinya sedemikian rupa di depannya. Itu adalah perasaan yang berbeda. Untungnya, dia cukup berkulit tebal untuk tidak menunjukkannya dan menahannya. Jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan bisa menahannya dan mengekspos kekurangan mereka. Namun, sangat disayangkan bahwa saudara muda Lin Xuan dan saudara Xian tidak bisa bertarung untuk saat ini. Fang Tianyu mendengar ini dan menghela nafas. Kenapa? Lin Xuan bertanya lagi, meski sudah tahu jawabannya. Karena adik laki-laki Lin Xuan hanya berada di tahap transformasi kristal puncak ketika dia memasuki alam rahasia darah, bahkan tidak di tahap bela diri void. Bahkan jika dia telah menerobos ke tahap bela diri void, dia hanya berada di tahap bela diri void awal. Meskipun adik Lin Xuan adalah seorang jenius yang tak tertandingi, kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Saudara Xian, kau juga luar biasa. Anda bukan seseorang yang bisa kami bandingkan. Adik laki-laki Lin Xuan tidak akan cocok untukmu, saudara Xian, bahkan jika ada kesenjangan beberapa tingkat di antara basis kultivasi Anda. Jika itu masalahnya, maka akan sangat disayangkan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berpura-pura menghela nafas. Kalau begitu kita hanya bisa meninggalkannya untuk nanti. Ketika adik laki-lakimu berada di dunia yang sama denganku, belum terlambat untuk bertarung lagi. Lin Xuan berkata dengan menyesal. Ekspresi dan sikapnya tetap sama. Jika di kehidupan sebelumnya, dia akan dianggap sebagai raja layar perak. Lin Xuan tertawa di dalam hatinya. Iya, kami juga menantikannya. Sun Yun, Zhao San, dan yang lainnya mengangguk dan berbicara. Setelah mengobrol sebentar, ada yang harus saya lakukan, jadi saya pergi dulu. Karena kalian masih terluka, ayo cari tempat yang aman untuk mengobati luka kalian dulu. Lin Xuan mengatakannya dengan senyum tipis. Ini adalah pertama kalinya Xian yang telah dia ubah muncul. Tidak mungkin baginya untuk mengenal Zhao San, Fang Tianyu, dan yang lainnya. Tidak baik untuk tinggal lebih lama. Akan lebih baik untuk menghindari terlihat. Saudara Xian, berhati-hatilah. Kali ini, dia harus berterima kasih kepada saudara Xian atas bantuannya. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalasnya. Fang Tianyu, Hikian, dan yang lainnya buru-buru menjawab. Mereka sudah sangat bersyukur karena Xian bisa menyelamatkan mereka. Secara alami, mereka tidak bisa meminta hal lain darinya. Setelah itu, Lin Xuan berbalik. Dia tiba di depan tumpukan mayat. Dia menyimpan cincin penyimpanan, senjata roh, dan inti ilusi Jin Yulin, Guye, dan 20 prajurit tahap bela diri void lainnya. Ini adalah rampasan perangnya. Secara alami, dia tidak bisa menyerah. Setelah itu, lalu aku menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Dia pergi di udara. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Di tanah datar, Fang Tianyu, Hikian, dan yang lainnya semua melihat ke arah di mana Lin Xuan pergi dan tetap diam untuk waktu yang lama. Mata Hikian membara dengan penuh semangat, seolah-olah dia bisa melelehkan segalanya. Dia tinggi dan kokoh, dan dia memiliki persahabatan dengannya. Hal itu sejalan dengan estetika Hikian. Selain itu, dia telah menyelamatkan hidupnya. Hikian tidak bisa lagi tenang. Lin Xuan tidak terlalu memperhatikannya dan tidak menyadarinya. Namun, Fang Tianyu melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Apa, saudari muda He, apakah Anda tertarik pada saudara Xian? Kakak senior Fang, apakah kamu menggodaku?" Wajah Hikian memerah saat dia berkata dengan genit. Sun Yun dan Zhao San melihat pemandangan ini dan keduanya terkejut. Hikian, yang selalu kuat dan jantan, ternyata memiliki sisi lain dalam dirinya. Hal itu membuka mata mereka lebar-lebar.
Setelah mengobrol sebentar, mereka berempat pun terbang pergi. Sebelum mereka pergi, mereka membuat kawah besar dan menguburkan mayat Jin Yulin, Gu Ye, dan lebih dari 20 orang lainnya. Mereka tidak ingin ada masalah lagi yang menimpa mereka. Itu akan mempengaruhi Xian. Pada saat ini, setelah pertempuran besar, terjadi keributan yang cukup besar. Sangat mungkin bahwa itu akan menarik para iblis darah di dekatnya dan seniman bela diri lainnya. Itu tidak lagi aman. Dia berencana untuk pergi ke tempat tersembunyi lainnya untuk memulihkan diri dari luka-lukanya.